Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di sini. Semoga kalian diberi kesehatan semua, amin. Legenda Sangkuriang bermula dari kayangan, di mana diceritakan ada sepasang dewa dan dewi yang dihukum menjadi hewan dan menjalani masa hukumannya di bumi. Sang dewa menjelma menjadi seekor anjing jantan bernama Situmang, sedangkan sang dewi menjadi babi hutan betina bernama Celeng Wayung Hyang. Suatu ketika, seorang raja bernama Sungging Perbangkara pergi berburu. Di tengah hutan, raja ingin buang air dan ditampungnya air kencingnya di batok kelapa. Setelah itu, datang Celeng Wayung Hyang yang kehausan dan meminumnya. Seketika babi hutan betina itu hamil dan melahirkan seorang putri cantik. Raja Sungging Perbangkara yang menemukan bayi itu lantas membawanya pulang ke keraton. Putri itu kemudian diberi nama Dayang Sumbi atau Rarasati. Dayang Sumbi tumbuh menjadi gadis yang cantik jelita sehingga banyak raja yang menginginkan untuk menjadi suaminya. Namun semua lamaran ditolak Dayang Sumbi hingga membuat para raja berperang karenanya. Dayang Sumbi kemudian memilih untuk mengasingkan diri dan hidup di hutan dengan ditemani anjing Situmang. Suatu hari, saat sedang asik menenun, tempat kainnya jatuh dan ia malas untuk mengambilnya. Dayang Sumbi lalu berujar, "Siapapun yang mengambil tempat kainnya itu, jika laki-laki akan dijadikan suami dan jika perempuan akan dijadikan saudara." Ternyata Situmang yang mengambilkan tempat kain itu. Dayang Sumbi pun memenuhi sumpahnya dan menjadikan anjing itu sebagai suaminya. Dari pernikahannya dengan Situmang, Dayang Sumbi melahirkan anak laki-laki yang diberi nama Sangkuriang. Seiring berjalannya waktu, Sangkuriang yang telah beranjak remaja mendapatkan tugas dari ibunya untuk berburu rusa. Sangkuriang pun pergi ke hutan ditemani Situmang. Setelah lama menunggu, ia melihat seekor babi hutan yang gemuk. Sangkuriang segera menyuruh Situmang untuk mengejar babi hutan tersebut, yang ternyata adalah Celeng Wayung Hyang. Karena itu, Situmang enggan menjalankan perintah. Hal itu membuat Sangkuriang kesal dan mengancam dengan anak panahnya. Secara tidak sengaja, anak panah itu lepas dan membunuh Situmang. Karena bingung, Sangkuriang kemudian menyembelih peliharaannya untuk diambil hatinya. Setelah itu, Sangkuriang kembali pulang dan menyerahkan hati tersebut ke ibunya. Mengira bahwa yang diterimanya adalah hati rusa, Dayang Sumbi pun memasak dan memakannya. Namun, setelah mengetahui yang ia makan adalah hati Situmang, Dayang Sumbi pun marah besar kepada Sangkuriang.
Dayang Sumbi kemudian memukul kepala putranya itu dengan centong atau sendok nasi yang terbuat dari kayu hingga kepala sang Kuryang terluka. Karena takut, sang Kuryang akhirnya meninggalkan rumah dan mengembara meninggalkan Dayang Sumbi. Setelah sekian lama pergi dari rumah, sang Kuryang tumbuh menjadi anak laki-laki dewasa yang kuat dan sakti. Suatu ketika ia mengembara hingga tidak menyadari berjalan sampai ke tempat Dayang Sumbi berada. Sang Kuryang pun jatuh hati terhadap kecantikan Dayang Sumbi dan tidak mengetahui bahwa wanita yang dicintainya itu adalah ibunya sendiri. Sang Kuryang berniat menikahinya. Dayang Sumbi menolak karena telah mengetahui bahwa pria yang hendak meminangnya itu adalah putranya. Dayang Sumbi lantas memberikan syarat yang mustahil dilakukan kepada sang Kuryang apabila ingin menjadi suaminya. Dayang Sumbi meminta dibuatkan perahu dan telaga yang harus jadi dalam semalam dengan membendung aliran sungai Citarum. Syarat itu ternyata disanggupi oleh sang Kuryang. Mengetahui hal itu, Dayang Sumbi takut dan memohon kepada sang Hyang Tunggal agar menggagalkan usaha sang Kuryang. Ia juga memukulkan alu ke lesung seolah-olah sedang menumbuk padi dan menjadi pertanda bahwa fajar telah tiba. Alhasil makhluk halus anak buah pun ketakutan dan pergi sebelum menyelesaikan tugasnya karena mengira pagi segera tiba. Karena gagal memenuhi persyaratan Dayang Sumbi, sang Kuryang pun mengamuk dan menendang perahu yang dibuatnya ke arah utara. Dalam sekejap, perahu yang jatuh menelungkup itu berubah menjadi gunung tangkuban perahu. Setelah itu, sang Kuryang masih mengejar Dayang Sumbi hingga ke Gunung Putri. Akan tetapi, sang Hyang Tunggal segera mengubah Dayang Sumbi menjadi setangkai bunga jaksi agar lolos dari kejaran sang Kuryang. Sedangkan sang Kuryang yang tidak berhasil menemukan Dayang Sumbi akhirnya menghilang ke alam gaib.